Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Halo Palembang di Manobae Brado ya. Pagi ini di 9.10 Cak Biaso live dari Studio 2 TV memang punya gitu. Aku Didi Valdian. Dan aku Altiara Putri bakal ngawani pemirsa yang ada di rumah. Cak Mano sudah bangun kan? Ini kan lagi jam 9. Harus semangat Cak itu. Pasti Jo. Karena kita awali aktivitas hari ini pemirsa dengan semangat pagi. Jangan lupa sarapan. Kalau memang ada waktu senggang, kita berolahraga. Apapun olahraga yang sedikit menyita keringat pagi ini di rumah ataupun juga di jalan kaki di komplek rumah kita atau ada alat treadmill di rumah itu lebih baik dimanfaatkan ya. Iya, kalau Cak Altiara treadmill di rumah. Sama nimbo baju di sumur ya. Tidak lah, kalau pakai listrik galo. Jadi ini Cak Mano sih, karena dalam beberapa tahun ini Sumatera Selatan ini mengalami pertumbuhan pesat nih Cak itu ya. Dalam sektor industri, perdagangan, pariwisata dan juga agrikultur. Betul. Nah, jadi tema kita hari ini peran PLN dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan energi listrik di Sumatera Selatan. Untuk itu kita undang ini manajer komunikasi PLU ID S2JB yaitu Bapak Sandy Rudianto. Selamat pagi Pak Sandy. Pagi. Tiara. Waduh luar biasa. Manis nih Cak Sandy. Sandy itu nama yang apa namanya Cak, tetangga aku Sandy juga orang Sunda. Asli orang mana? Oh, aku Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Arek-arek Surabaya. Bukan. Malang. Ya, Malang. Arema. Oh iya. Orang Kayu Agung jangan sok-sok tahu. Iya. Aduh, sakit Sandy. Sendi. Iya. Waduh, aku sendian sini. Sendirian. Sendirian. Nah, ini pemirsa yang ada di rumah, kita datang ke manajer komunikasi PLN UID S2JB yang ada di depan kantor gubernur. Betul. Nah, Betul. itu dia. Kalau untuk PLN di Kota Palembang ini sudah aman? Secara teknis, Kota Palembang ini banyak suplai. Ya. Karena Kota Palembang kan kita tahu banyak event internasional ya, jadi suplai listrik itu harus handal. Makanya insya Allah untuk Kota Palembang dan sekitarnya itu bisa terbackup kalau misalkan ada gangguan, ada pemeliharaan, itu terbackup. Jadi masyarakat seminimal mungkin kita usahakan untuk tidak terjadi pemadaman. Betul, karena yang kita alami saat ini ya PLN semakin hari, semakin bulan, tahun membaik. Ingat zaman-zaman dulu, sering mati lampu kan? Iya, kalau sekarang lupa Kak Sandy, kapan terakhir mati lampu? Nah betul, itu kalau di daerah aku, daerah Altiara. Enggak, ini daerah aku juga. Oh bener, berarti merata nih di Kota Palembang. Nah ini kalau ngomong soal PLN dewe, Kak Sandy, cara ningkat ke kinerja penyediaan energi listrik yang ada di Palembang, Sumatera Selatan nih Cak Mano? Iya. Ya, sebenarnya kita untuk mengukur kinerja PLN itu ada dua ya, internal dan eksternal. Internal itu misalkan kita dibatasi oleh tingkat mutu pelayanan kita. Matinya itu berapa kali itu ada tingkatannya. Terus kalau misalkan pelanggan ada lapor, respon time dan recovery time-nya juga ada standarnya. Itu internal. Itu yang selalu kita di key performance indikator di KPI kita itu selalu ada kinerja kita. Itu yang internal ya. Dan yang eksternal itu kita minta bantu masyarakat untuk mengevaluasi kita. Kalau misalkan Cek Didi rumahnya mati lampu nih ya. Nah itu kan ada PLN Mobile, bisa lapor di situ. Nah setelah selesai Cek Didi ini bisa ngasih rating ke kita. Berapa sih pelayanan PLN? Kayak kita misalkan aplikasi Gojek atau Grab kan ada rating 1 sampai 5. Betul. Misalkan Cek Didi itu nggak puas, pelayanannya lama, terus ya mati lagi kayak gitu kan, itu bisa ngasih rating ke PLN Mobile. Oh, sudah ada aplikasi yang untuk masyarakat juga Cek Didi. Betul. Biasanya kalau misalnya ada masyarakat yang komplain Cek Didi ya, rumahnya tuh agak jauh ya dari sini. Jauh banget. Terbalik dah. Iya. Itu dikasih tanggapannya berapa lama? Nah itu tadi laporan. Standar kita itu 30 menit harus kita tanggapi. Maksimal ya, maksimal 30 menit harus kita tanggapi. Terus recovery time itu 45 menit.
Cepetnya. Cepet ya Pak? Harus. Oke. Ya, kecuali kalau misalkan gangguannya meluas ya, gangguan luas itu ya mungkin kita ada waktu karena perbaikan itu sekitar 3 jam Betul. maksimal. Gardu meledak intinya. Mengingat Ya. pasokan listrik ini, Mas Kak Sandy, karena pasokan listrik di energi listrik di Sumatera Selatan terutama dan menghadapi lonjakan permintaan. Ini kira-kira aman? Jadi gini, kita beruntung di Sumsel ini itu lumbung energinya banyak. Gimana, Oke. Be? Banyak. Itu di Muara Enim, Betul, di Batu Lahat. Raja, terus di Palembang juga ada. Itu kita itu lumbung energi. Nah, kalau misalkan kita ngomong masalah data statistik ya, jadi kebutuhan Sumsel ini anggaplah 1000 MW. 1000 MW. Nah, kapasitas pembangkit kita di Sumsel itu 1400. Jadi kalau misalkan ada investor, ada pelanggan, pabrik besar yang masuk masuk menjadi pelanggan PLN di Sumsel, insya Allah aman. Aman karena kita malah ekspor sebenarnya. Iya. Karena ada kelebihan 400 itu kita suplai ke provinsi lain yang kekurangan. Betul. Gitu. Jadi itu kan ngomongin pasokan listrik, takutnya gini Mas, karena kan kita lihat di iklan dimanapun di sosial media, masyarakat ini harus sadar akan hemat listrik. Oke. Ya, hemat listrik, hemat energi, hemat biaya, seperti itu. Itu dengan pasokan seperti ini, berarti kita kalau ndak hemat juga ndak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak usah hemat-hemat. Kalau jangan hemat ya. Kalau kita sekarang PLN. tagline-nya itu lebih efisien. Iya. Ya, lebih efisien. Jadi kebutuhan pelanggan apa itu yang bisa kita suplai. Nggak usah, nanti cukup nggak ya wattnya? Nggak usah, kita siap. Jadi misalkan atau Cek Tiara, Iya. aku pingin beli kulkas baru yang gede, ya kan? Oh, Listrikku cukup nggak ya? Kak Sandy udah nyolok ke catokan turun. Lah ya itu. Nah, Jadi itu. gini, intinya kita itu sebagai masyarakat di Sumsel, Iya. jangan khawatir, cadangan listrik kita itu banyak. Jadi pergunakan listrik itu semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Iya. Apalagi sekarang ini boleh promosi dikit ya. Boleh. Kita ada namanya Gebiar Kemerdekaan. Promo Oke. Gebiar Kemerdekaan itu di 1 bulan ini untuk masyarakat yang tambah daya dari yang biasanya 1 juta, 2 juta sampai 4 juta itu cukup 17.0845. 170.845 rupiah. Oke. Cukup itu dari yang 4 jutaan tinggal 170 ribuan. Nah, ini manfaatkan. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk beli barang elektronik atau mungkin ada usaha, mumpung ada promo dari PLN, silakan dimanfaatkan. Oke, kita mau pakai atau nikmati promo ini ke kantor PLN langsung. Nggak usah, cukup diam di tempat, buka HP, pencet PLN Mobile. Syaratnya satu, belanja di PLN Mobile. Jadi PLN Mobile itu nggak cuman ini ya, nggak Bayar. cuman untuk pengaduan, Iya. terus pembayaran, catat meter dan lain-lain, tapi kita juga jualan di situ. Jualan apa aja tuh, Banyak. Kak Sandy? Kompor ada, motor listrik ada, sutil ada, wajan ada, Oke. pakaian ada, baju, terus kebutuhan bahan pokok juga ada. Dan itu semua sebenarnya adalah UMKM binaan kita. Oh. Jadi UMKM binaan kita itu yang mau mempromosikan di PLN Mobile, kita masukkan di ada menu di PLN Mobile itu untuk terkait sama pembelian itu. Nah, syaratnya itu cukup minimal kalau nggak salah belanja 100 atau 150 ribu sudah bisa untuk mendapatkan promo. Nah, itu tadi Altiara. Kita manfaatkan Promo Gebiar ini. Kemerdekaan 17845. Betul. 17.0845. Iya, 0845. Wah, murah-murah di situ. Iya. Tadi ada kompor katanya tadi nggak beli. Kalau udah beli kompor listrik kan, Iya. jangan lagi pakai sumbu, Ya, gitu benar. kan? Takut Iya. terbakar kan? Terbakar langasan aja, ya. Langasan, iya. Nah, ini kalau ngomongin soal sekarang nih perabotan rumah tangga kan, Iya. Kak Sandy, ada yang hemat energi, Iya. yang wattnya nih kecil nih. Itu tuh sebenarnya ngerugi ke PLN nggak sih? Enggak. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadi ya PLN itu sudah
tagline kita selalu pergunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan sehari-hari. Apa sekarang sudah ada tagline baru nih Kak Sandy? Apa tuh? Tagline baru Tagline-nya dari PLN. Dulu kan hemat energi. Oh, enggak. Oh, enggak lagi. Sekarang electricity for a better life. Nah, Inggris ya, coba cek di dia apa dia. Iya, artinya tadi dilarang merokok ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya kita ingin mendorong masyarakat untuk bisa beralih ke listrik dan nikmati hidup yang lebih baik dengan menggunakan peralatan-peralatan dari listrik. Ayo, bentar Betul. lagi CL Tiara juga nak beli ini apa? Mobil listrik. Ah, Betul. bagus. Kalau ada duitnya tapi. Nanti kita bahas tuh Kak Sandy soal Siap. mobil listrik tadi itu. ya. Iya. Nah, Oke. ini kalau ngomongin soal PLN DW, ada nggak sih Kak dalam waktu dekat ini juga ada teknologi terbaru cak itu yang bisa masyarakat Palembang, Sumatera Selatan ini rasoke? Oke. Untuk teknologi terbaru dari PLN itu selalu ya tiap tahun ya, karena kita tuh selalu mengadakan kompetisi inovasi Iya. di tiap-tiap unit kita kumpulkan. Lalu teknologi apa sih yang intinya pertama bisa memudahkan masyarakat, Iya. yang kedua adalah pelayanan PLN lebih baik. Mhm. Nah, khusus untuk di Sumsel sebenarnya kita itu punya program pertama yaitu tadi dengan tagline Electricity for Better Life. Lalu muncullah electrifying lifestyle, di mana kita selalu mengkampanyekan untuk penggunaan kegiatan sehari-hari itu menggunakan listrik. Sekarang kan sebenarnya apa aja bisa dilakukan sama listrik, Ya. ya kan? Mau berkendara ada motor listrik, Betul. mau masak ada, mau ngerokok Listrik. listrik, Iya. mau apa lagi? Sekarang tuh sebenarnya Emang bisa rokok sama listrik listrik. Ada elektrik, Oh, iya. rokok Ya kan? elektrik. Tapi aku nggak menganjurkan ya, Iya. gitu. Tapi Aku juga sebenarnya nggak intinya pakai sebenarnya sebenarnya kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kita bisa manfaatkan listrik untuk kehidupan kita sehari-hari. Betul, seperti itu ya. Jadi tinggal ya tadi ya terserah mau seboros apa, secanggih apa alat di rumah dengan listrik, asal kita tahan bayar duitnya tiap bulan, bener nggak Pak? Iya kan? Ya Seperti apa yang itu. harus dipakai harus dibayar. Iya harus Efek. dibayar Betul. gitu. Karena kalau sudah nunggak 1 bulan masih aman, 2 bulan, 3 bulan langsung dicabut. Seperti itu kah? Untuk 1 bulan kita sudah Langsung cabut? pemutusan sementara, bukan cabut, pemutusan sementara. Nah, jadi nggak 2 bulan. Janganlah, pakai Jangan. token aja, pakai token. Betul, pakai itu token. dia. Nah ya bener. Berarti PLN lebih nyaran ke kalau misalnya masih yang pembayaran per bulan itu pakai token. Kita menyarankan itu. Oh ya, satu lagi teknologi kita yang terbaru adalah kita sebutkan dengan AMI, Apa itu? Automatic Meter Index. Itu meter yang apa namanya yang analog, tapi kita pasang teknologi terbaru. Kalau dia nunggak, dia mati sendiri. Oh gitu. Gitu. Tetap analog, tapi kalau misalkan lebih dari tanggal 20 dia nunggak, dia bisa mati sendiri. Betul. Nah bener sih Pak Sandy katanya kalau kita pakai token dengan yang apa yang manual zaman dulu itu tarifnya beda. Enggak, sama. Sama kan? Tarifnya sama. Nah itu Tarifnya tadi per itu kWh cuman sama. mitos aja, omongan uang baik. Bukan fakta berarti Bukan itu. fakta itu. Nah, pemirsa yang ada di rumah kita Ya. bakal balik lagi. Ada yang nak ditanyakan langsung baik ke Instagram Halo Palembang atau Instagram kita berdua juga bisa tentang PLN. Ya. Rumah Manobai yang biasanya mati lampu, caknya udah katik lagi ya sekarang. Yoi. Lalu po kapan terakhir kali mati lampu? Yang kemana-mana tetap di Halo Halo Palembang. Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, masih bersama manajer komunikasi PLN, yaitu Bapak Sandy Rudianto, dengan tema kita hari ini adalah peran PLN dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan energi listrik di Sumatera Selatan. Untuk Betul. informasi mengenai apa gangguan atau pengen curhat tentang ya mungkin agak slow respon dan lain sebagainya tadi sudah terjawab sudah ya. Nah apalagi ada program yang luar biasa kita bisa manfaatkan di hari kemerdekaan sangat murah sekali 170845. Nah itu dia Mantap yang kan? nambah daya cak itu ya Iya. langsung bae di Agustus ini karena banyak nian promonya dari PLN langsung bae pemirsa yang ada di rumah. Kadang kita nih manggil Kak Sandy nih Pak Kak Iya. kan memang masih muda nian cak itu ya. Benar. Nah ini pemirsa yang ada di rumah yang pengen tahu juga tadi kan kalau ngomongin soal lumbung energi kan di Sumatera Selatan nih banyak nian cak itu ya Kak Sandy. Kalau ngomongin soal fluktuasi harga bahan bakar. Ini mempengaruhi juga ada sih tarif listrik yang naik. Iya, benar. Jadi
Fluktuasi bahan bakar itu sangat berpengaruh kepada TDL kita, tarif dasar listrik. Tapi gini, sebenarnya yang menentukan tarif listrik itu adalah pemerintah dengan persetujuan dari DPR. PLN hanya eksekutor. Jadi berapapun pemerintah yang sudah setujui, itu kita tinggal menjalankan. Nah, terkait dengan TDL ini mungkin saya bisa menginformasikan ya, itu ada 3 yang mempengaruhi. Pertama dolar. Ya. Semakin dolar naik, itu sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa melistrik itu juga semakin naik. Yang kedua adalah ICP, Indonesian Crude Price, harga bahan mentah, ya. Dan yang ketiga adalah inflasi. Nah, ketiga komponen ini yang sebenarnya mempengaruhi tarif listrik kita. Terus kalau misalkan ada yang bertanya, kok dolar naik tapi tarif listrik tetap ya? Iya. Sebenarnya itu tadi, pemerintah mempunyai kebijaksanaan dan mempunyai kewenangan untuk bisa menaikkan atau menurunkan. Apabila misalkan dolar naik, tapi tarif dasar listriknya tetap, berarti pemerintah mensubsidi, menambal kekurangan PLN tadi dengan dana bantuan dari pemerintah. Oh. Itu sebenarnya. Kalau tarif dasar listrik itu nih berapa sih kalau di Palembang? Tergantung dari jenisnya, mau rumah tangga, bisnis atau sosial. Rumah tangga dulu. Kalau rumah tangga Rumah dulu. tangganya daya berapa? Daya yang paling rendah. Kalau daya paling rendah itu daya 4,5 itu subsidi. Subsidi. Karena Agak ke tengah Kak Sandy. Ke tengah Kak Sandy. Jadi pada umumnya kalau misalkan rumah tangga itu 1.300 ya. 1.300. Ya, itu sekitar 1.400-an rupiah per kWh. Oh. Ay, murah lah, Cik, 1.300, 2.200 itu sama, 1.400-an. Tapi ke 3.500 sampai dengan 5.500 itu 1.600-an. Oke. Rupiah per kWh. Kira-kira ini Kak Sandy ada program-program efisien energi yang diterapkan oleh PLN di Sumatera Selatan ini untuk mengurangi pemborosan energi? Ya, pemborosan energi tentunya kita bukan cuma PLN ya, tapi mungkin seluruh dunia juga berperang terhadap energi yang tidak terbarukan. Ya. Ya, jadi PLN itu selalu gini. Kan pembangkit-pembangkit itu kan banyak nih yang dikelola sumber dayanya. Contoh kalau misalkan gas, batu bara, lalu solar, ya kan, itu kan dia energi yang tidak terbarukan. Nah, inovasi PLN itu mempunyai slogan net zero emission di 2060. Jadi nanti PLN di 2060 itu sudah tidak memakai pembangkit-pembangkit yang sumbernya itu dari tenaga dari fosil, terus dari dari minyak yang tidak terbarukan. Semuanya diganti dengan energi terbarukan, angin, air, terus sinar matahari atau yang PLTS ya. Nah, semuanya akan beralih ke sana. Jadi seminimal mungkin kita menggunakan energi yang ada di dalam bumi ini supaya bisa digunakan untuk jangka panjang, untuk energi yang tidak bisa terbarukan ini. Oke. Gitu. Nah, seperti itu Altea. Nah, tapi gini Mas, ada beberapa rumah yang dia mempunyai alat yang canggih dan mahal. Ya. Misalnya dia harga pasang awalnya itu di 40-an juta. Nah, itu bisa menekan tagihan listrik katanya setiap bulan. Alat tersebut bisa lapor ke saya. Oke. Berarti itu Nanti saya cek. Termasuk apa itu? Iya. Jadi gini, selama kan proses bisnis PLN itu sama kayak inilah ya, penjual pada umumnya ya. Kita beli cabai 5 kilo ya kita harus bayar 5 kilo. Oke. Ya kan? Nah, kalau misalkan kita beli cabai 5 kilo tapi kita bayarnya 3 kilo, berarti ada kecurangan. Betul. Nah, apakah alat tadi itu tadi yang A beli 5 kilo, jual 5 kilo, ataukah beli 5 kilo jual 5 kilo belinya 3 kilo. Nah, kalau misalkan yang alat tadi itu bisa yang kedua, itu kecurangan. Berarti kecurangan dong. Ya, itu yang harus lapor ke PLN. Karena harganya itu puluhan juga. Itu gitu. iya, jadi kadang misal tagihan listrik
satu bulannya misalnya 1.500.000, itu jadi sekitar dia bayar 1 juta karena ada alat itu tadi. Ya, intinya kita cek dulu. Pernah dengar itu, Kak Sandy? Pernah. Nah, Pernah kan? Pernah. Tapi Tapi ada dia pernah sebenarnya ditawarin. alat yang sebenarnya memang itu tadi untuk mengurangi pemakaian itu ada. Mm-mm. Jadi belinya tetap 5 kilo, bayarnya tetap 5 kilo, tapi lebih hemat, itu memang ada. Oh, memang ada. Ada, tapi itu jarang. Mhm. Yang banyak di pasaran yang biasanya masyarakat itu sering tertipu, Ya. yang kecurangan tadi. Nah, itu yang bahaya, saya tidak menyarankan sih. Kalau kecurangan tadi juga dampaknya apa sih Kak untuk penggunaan listrik itu? Mhm. Pertama, bahaya kebakaran, ya. Karena namanya kabel yang di Ya. dalam rumah itu ada namanya kuat hantar arus, ya. Ketahanan kabel itu ada maksimalnya, ada limitnya. Iya. Nah, kalau itu sudah dicurangi, ya kan, tidak standar, kabel lama, kabel itu panas, gesekan sama plafon atau apa, jadi terbakar. Itu Betul. yang istilahnya sangat-sangat kita hindari ya. Mhm. Dan yang kedua, kalau misalkan apes, orang PLN ke sana memeriksa, ada ditemukan kecurangan, ya siap-siap untuk pertama ada membayar denda, Betul. yang kedua listriknya kita putus sementara dulu. Oh, Sampai gitu. administrasi selesai. Nah, jangan nggak curang-curang, Altiara. Tidak lah Cak Didi, Cak Iya, Tiara kalau kan memang cuman kurang berapa? daya nambah, bener nggak? Nambah. Nambah Iya. dong. Iya, Karena kan lagi murah diskon juga, Cak, Iya, itu ya. mungkin ada tips nggak nih Kak Sandy untuk, karena kan kita tahu harga tiap listrik ini kan naik, yang tadi sudah dijelasin. Nah, biar masyarakat nih sadar, yuk kita hemat listrik nih. Tips dari Kak Sandy apa? Oke. Saya balik lagi, narasi saya bukan hemat tapi seefisien mungkin. Seefisien mungkin. Ya, seefisien mungkin. Karena kalau menghemat tapi malah repot di kita, mending nggak usah. Ya, contohnya pingin berhemat, tapi kulkasnya dicucuk cabut, Betul. ya kan? Daging malah busuk, ya, mending nggak usah, Bening, gitulah. iya. Jadi kalau ya, kita sih lebih menyarankan untuk lebih efisien. Apa namanya, misalkan di ruangan sudah tidak dipakai AC-nya, ya udah dimatikan. Oke. Kan itu kan efisien. Terus lampu tidak dipakai, dimatikan juga. Tapi kalau misalkan memang butuh untuk dilakukan dan memang perlu, monggo untuk dilakukan. Oke, bener. Nah, kayak lampu kamar mandi, Ya. kalau nggak dipakai. Karena gini Pak, kalau di rumah Altiara nih, kalau lampu nggak dimatikan katanya kayak jenunggu. Iya, takut ya, takut angker, ya. jadi angker. Tapi berarti Kak kalau misalnya AC kita mati hidup juga listriknya boros ya? Itu ini ya, tergantung dari merek dan juga apa namanya umur Iya, dari AC. Oh, semakin tua semakin boros. Tuh, karena kan namanya kipas tuh bergerak terus. Awal-awal kita cuma butuh 1.000 untuk menggerakkan kipas karena sudah aus elektroniknya, jadi butuhnya 1.300. Oke. Gitu. Lama-lama memang semakin boros. Harus ganti tuh Altiara AC-AC di rumah. Oh, jadi pemirsa yang ada di rumah harus ganti ya kalau misalnya ada apa namanya AC yang Atau lalamunnya, kipas, ya? itu kipas. Ya. Wah, men Oke. kipas dewek becek Didi. Pakai tangan cek itu. Kalau PLN dewek Kak, ada enggak kayak mensupport juga transportasi yang ada di Sumatera Selatan ini? Ya, jadi terus terang PLN itu sangat berterima kasih dengan Pak Gubernur kita, ya, karena Pak Gubernur itu di tahun 2021 kemarin ada peraturan Pergub terkait dengan kendaraan berbasis baterai. Nah, intinya Pak Gub ini dan jajarannya dan Pemprov itu mendukung terkait dengan kendaraan transportasi listrik. Oke. Ya. Nah, sejalan dengan itu, makanya kita bangun banyak namanya SPKLU. SPKLU ini kan kayak stasiun pom bensin, charger. tapi untuk mengecas mobil. Lalu rencananya juga Pak dari Pemprov untuk mengganti yang bis-bis transmusi itu menjadi bis listrik. Nah, dari PLN siap untuk menyambut apa namanya era kendaraan listrik yang istilahnya sudah mulai booming, karena kedepannya pasti berubah, pasti. Jadi kendaraan-kendaraan ke depan itu pasti menggunakan listrik.
Nah, dari segi transportasi, kita siap support, ya kan, baik dari Dishub, dari Pemprov sendiri, apabila ingin mengganti mobil dinas, transportasi publik menjadi listrik, itu kita sangat siap. Betul. Dan yang kemarin, mohon maaf, kita ada kerjasama dengan Diknas Provinsi. Jadi kita melatih 200 siswa SMKN itu merubah motor biasa menjadi motor listrik. Oh, emang bisa ya, Kak? Bisa. Jadi kita sudah punya 200 siswa tersebut itu sertifikat yang bisa mengganti motor kita yang lama-lama, yang jadul-jadul, yang sudah agak-agak bermasalah, diganti ke listrik. Nah, itu ya kita terima kasih juga ke ke Diknas karena sangat-sangat menyambut baik. Karena kalau misalkan 200 ini itu dia bisa membuka bengkel sendiri, otomatis animo masyarakat untuk membeli motor listrik ataupun mengubah motornya menjadi motor listrik pasti lebih banyak lagi. Nah, itu dia. Jadi Makin canggih. Makin canggih. Di mana be Kak age adonyo yang kata Kakak cak pom bensin tapi Ya, itu listrik. listrik gitu. Di Sumsel ini ada 12 titik 12 titik. Di Ya, mana Di be itu? Sumsel. di Sumsel ya. Terutama fokus kita untuk pelanggan-pelanggan yang punya mobil listrik yang ingin mudik. Itu kita fasilitasi. Betul. Jadi di rest area, ya kan? Kalau misalkan mau ke Jakarta, mau ke Lampung, itu ada. Lalu kalau misalkan mau mudik ke Padang Iya. atau ke Riau, itu ada juga. Di Lubuk Linggau ada, terus di Lahat juga ada, di Jambi ada. Oke. Kita fasilitasi itu. Gitu. Karena kita tahu sendiri jarak tempuh dari mobil tadi kan kalau full itu cuma ya ada yang 160 km. Itu yang lama. Yang lama. Yang Tapi baru sekarang baru 400. oh berarti mobil di garasi kita jual. jual langsung ganti listrik Kan ya. udah lama tadi Iya, iya, dibilang. betul, Iya bener-bener. Ya, kalau mobil listrik sekarang sudah 400 dan yang terbaru itu bisa 600. Tapi kalau untuk survei kita sendiri nih Mas Hendy, untuk kota-kota besar lain selain Palembang yang sudah banyak menggunakan mobil listrik ini kota mana? Yang pasti di itu ya di Jakarta. Jakarta ya. Untuk di Palembang ini sebenarnya cukup banyak, ya cukup banyak animonya. Karena terbukti yang mengisi di SPKL kita itu lumayan loh. Iya. Gitu. Sebenarnya kalau mengisi mobil listrik itu kan nggak harus di pom bensin, di rumah pun bisa. Sorry kok pom bensin ya, SPKLU. Iya. Ya, di rumah pun bisa. Jadi kalau misalkan kita punya mobil listrik, ya kan, kita tinggal tidur malamnya, besok bangun, mobil kita full charge, sudah dipakai. Jadi nggak Kayak usah. handphone ya. Betul. Berarti kita harus nambah alat lagi ya Kak Sandy? Ya, kita namanya home charging service. Oh, home charging service. Ya, itu untuk mengecas mobil kita di rumah. Oh, bukan Itu nyolok dari kayak HP, bukan Natiara. Ada colokannya khusus. Ya. Iya, sama baca HP agak Iya. penuh kan baru pakai. Oh, jadi nggak usah ngantri-ngantri. Nggak usah Iya. ngantri-ngantri. Jadi Agia tuh nah jualan. Iya, iya. Ngisi bensin terus. Memang bener nian. Pengen juga agaknya berganti galau-galau tuh ke listrik cek itu cek Didi. Baik, ya luar biasa sekali pemirsa bahasan kita hari ini mengenai peran PLN dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan energi. Tentunya Halo Palembang di segmen ketiga bakal balik lagi setelah Siko ini. Baik, terima kasih pemirsa masih di Halo Palembang. Ini ada segmen terakhir dan terima kasih juga untuk beberapa pemirsa yang ada di rumah yang sambil pegang gadget yang tadi sudah komen di sosial media kita Instagram untuk Halo Palembang yang sudah nanya-nanya mengenai listrik yang ada di rumah. Nah, kalau untuk misalnya kita baru bangun rumah nih Kak, atau ya bangun rumah bukan di perumahan, untuk mau pasang listrik itu kita kemana nih Kak? Ke PLN Mobile. Langsung. Cukup duduk di tempat, tunggu, nanti nggak lama PLN pasti pasang. Oh, langsung pasang. Nggak perlu ke kantor, nggak perlu transfer ke orang-orang yang nggak jelas. Ya. Cukup transfer via PLN Mobile atau via mobile banking yang lainnya. Udah, tunggu aja. Betul.
Dan itu Berarti- prosesnya cepat. Berarti PL Mobile tuh sangat mempermudah. Ini nak download lah itu PLN Mobile. Mobile. Ya, Nah. jadi rating PLN Mobile itu 4,9. Dan boleh dicek sangat jarang sekali aplikasi yang mempunyai rating 4,9 ke atas. Oke. Ini aplikasinya baru ya, Kak? Udah lama. Sudah lama sebenarnya. Sebenarnya udah lama, cuman mungkin ya belum familiar ya. Itulah makanya kita selalu menggalakkan semuanya itu bisa selesai lewat PLN Mobile. Betul. Gitu. Nah, ini dia. Langsung download, Cik. Langsung download. Mungkin untuk pemirsa yang belum tahu ini untuk ada aplikasi namanya PLN Mobile. Mungkin selama ini Cak Didi bayar listrik pakai BCA banking Mobile. atau pakai Ya, Tokped, Shopee juga bisa, pakai Dana juga bisa. Tapi mending langsung ke ini Kak. Lebih serunya ke PLN Mobile kali ya. Betul, ya. Nah, ini dia. Jadi ini langsung masuknya itu pakai nomor telepon BC Titi. Ternyata Oh, 7269. jadi nak bayar token, ngisi token. Iya, ngisi token. Ngisi token tuh 1.000.000. Ini- Masa 20.000 nih Kak Sandy. 25.000. Dikit sekali. 25.000 yang paling kecil. 20 Kak ya? 5.000. 5.000. Jadi kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah ada Iya. keluhan cak itu ya, apa misalnya takut daya listriknya ini tidak kuat, maksudnya tuh bukan tidak kuat sih, apa kecil cak itu bisa langsung baik konsultasinya di PLN Mobile. Betul. Betul. Nah ini Kak Sandy, kalau kita ke desa-desa nih, untuk aliran listrik ke desa-desa kita di Sumatera Selatan ini sudah rato. Untuk Sumatera Selatan itu sekitar 30 desa yang belum terlistriki. Kenapa? Terkait dengan kebanyakan terkendala perizinan di kehutanan. Ya, untuk melintasi hutan itu harus ada izin, baik itu hutan produktif atau Iya. hutan lindung, yang itu izinnya ke Kementerian Perhutanan Pusat. Tapi berkat sekali lagi terima kasih kepada Pemprov, sekitar 2 bulan yang lalu, jadi semua kepala dinas kehutanan di masing-masing kabupaten tuh tanda tangan MOU untuk ikut membantu proses perizinan tersebut. Oke. Gitu. Mudah-mudahan ini terus merata ya Kak. Ya, target 2023. kita di 2 tahun ke depan maksimal ya, Iya. itu seluruh desa di Sumsel sudah terrealisasi. Betul. Jadi enak. Nanti kita bisa nonton TV di tengah sawah. Betul. Iklan itu kan? Iya, iya memang ada nih iklan. Iklan Iklan lama itu. yang Cik. lama. Yang lama ya. Nih Kak Sandy, kalau mungkin pernah kita ke Thailand, yang kabel listriknya itu di pinggir jalan itu menggunung gede-gede banget. Nah, untuk di kita jangan sampai terjadi seperti itu. Apa Iya. kita sudah di bawah tanah juga belum ya? Sudah, jadi kita ada beberapa yang memang sudah bawah tanah, ya kan. Contoh kalau misalkan perumahan-perumahan yang memang request, Ya. perumahanku agar lebih rapi, lebih kelihatan elit, semuanya bawah tanah itu bisa, ya kan. Dan untuk di Sumsel tadi, itu kabel kita bawah tanah juga sudah banyak sebenarnya. Nah, terkait yang di jalan yang mungkin apa namanya agak nggak enak dipandang mata, Betul. sebenarnya kabel itu bukan semuanya kabel PLN. Iya. Jadi mungkin bisa dicek lagi apakah kabel PLN atau kabel yang lain. Jangan mengkambing hitamkan ya berarti. Iya. Betul, karena itu tadi Altiara, karena kan ya lihat kota kalau banyak kabel, tiang listrik, itu juga tidak membuat indah. Betul. Iya. Kak, itu kalau misalnya kabelnya itu di bawah tanah, lebih dampaknya lebih ini tidak sih, lebih efektif tidak sih, tidak terjadi kebakaran cek itu? Yang pertama untuk potensi terjadinya gangguan tuh lebih kecil. Iya, lebih kecil ya. Karena gangguan tuh kebanyakan oleh pohon, oleh hewan, ya kan, Petir. petir. Nah kalau dalam tanah kan jarang sekali terinterupsi sama tadi. Iya. Nah jadi intinya lebih handal lah untuk yang bawah tanah. Iya, jadi lebih dianjurkan kalau mau bangun perumahan harus di bawah tanah. Ya sebaiknya sih gitu. Harus seperti itu. Kalau Lihatlah di rumah kita. Iya betul. Tidak Di rumah ada tiang kita. listrik karena Di rumah semuanya di bawah kita. tanah. Iya. Ya? Iya betul banget rumah kita. Tapi Kak Sandy kalau dari PLN Dewe ada nggak sih rencana juga pengen galo-galo tiang listrik itu ndak kate di Palembang Sumatera Iya. Selatan, nak di bawah tanah galo, ada ndak rencana ke depannya? Ke depan pasti ada, tapi dalam jangka pendek itu belum, karena terkait dengan investasi yang sangat-sangat besar. Karena harganya lain juga untuk kabel di atas sama yang di bawah itu Iya. bisa 3 kali lipat harganya. Oh beda. Beda.
belum juga ngedoknya Kak Betul, belum Betul. pekerjaannya. pekerjaan ngebor. berjalan. Oh ngebor Ya itu tadi, karena sekarang kan sudah ada internet yang memakai tiang listriknya PLN, Iya. iConnect. iConnect. Betul. Itu produk PLN. Itu iConnect produk PLN? Mhm. iConnect itu produk PLN. Yang punya PLN. Nah itu Altiara, jadi harus tahu. Mudah-mudahan nanti ke depannya ya semuanya jalur tanah. Iya. Jadi lebih kita harus mengedukasi para developer yang mau perumahan, mending minta anjurkan listriknya di bawah tanah. Iya, terus juga edukasi juga, hati-hati untuk pemirsa yang ada di rumah yang tergiur listriknya beli ini beli itu biar murah cak itu ya, karena dampaknya luar biasa juga. Kak Sandy ya untuk apa namanya keberlangsungan rumah tangga. Takutnya lagi itu kan terbakar dan lain-lain cak itu. Ngeri cak Didi. Betul Nah ya. Kak, kalau misalnya uang ada yang maling listrik, kita balik lagi ke maling listrik, itu ada tindak pidana ada sih? Iya. Sebenarnya kalau PLN mau itu bisa, ya. Tapi selama ini sebenarnya PLN jangan sampai ke sana. Cukup untuk tadi kita ada biaya apa namanya biaya denda tadi, Oke. sama biaya administrasi. Dendanya berapa tuh Kak? Tergantung daya. Dayanya berapa? Kalau Iya. misalkan dayanya 1.300 ya pada umumnya itu sekitar 12 jutaan. 12 Oke. juta, banyak juga. Seperti apa sih Kak yang sering dilakukan atau yang diketahui oleh PLN, kecurangan-kecurangan masyarakat? terjadi. ini? Masyarakat. Jadi kita mengklasifikasikan kecurangan itu ada 4. Yang pertama MCB dibesarin sendiri. Oh. Ya kan? Contohnya kalau misalkan dayanya seharusnya 1.300 karena kurang, jeglek terus, lalu panggil orang instalatir untuk memasang sendiri jadi 5.500. Oke. Itu kecurangan, itu ada dendanya juga. Terus yang kedua, kalau misalkan KWH-nya diotak-atik, pakai alat tadi, Oh iya. itu termasuk pelanggaran yang kategori kedua. Seharusnya belinya 5 kilo, Iya. jualnya 5 kilo, tapi itu dipermurah, Iya. ya kan? Itu kecurangan. Yang ketiga yang umumnya kita banyak temukan itu nyantol langsung, ya, langsung dari kabel PLN itu masuk ke rumah tanpa adanya KWH meter, itu yang sangat berpotensi untuk kebakaran tadi, Iya. ya, nyantol langsung. Dan yang keempat, yang dia tuh rumah bukan pelanggan PLN tapi tiba-tiba masukin PLN, jadi nggak daftar. Tuh, ya, ada rumah, misalkan ada kabel, udah aku nyantol aja langsung tanpa daftar ke PLN. Oke. Itu juga kategori pelanggaran. Oh, seperti itu. ngambil listrik rumah wong. Selama dia itu sebelum KWH meter, jadi ngambilnya tuh tiang atau ke kabel yang di depan, itu pelanggaran. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada juga nih Kak yang komen tadi, Kak, untuk naik ke daya listrik sementara, misalnya cuma 1 hari 2 hari, karena untuk ada pesta di rumah, hajatan di rumah, seperti apa itu Kak? Bisa lewat PLN Mobile tadi. Jadi semuanya bisa lewat PLN Mobile. Ya kan? Di situ tergantung mau daya berapa, mau berapa hari, ya kan? Mau berapa jam, itu bisa lewat PLN Mobile. Oh, bisa di PLN Mobile? Iya. Sebenarnya kanal untuk informasi kita itu selain PLN Mobile ya, itu bisa call center 123. Nah, atau Instagram PLN S2JB itu banyak kita men-share edukasi-edukasi terkait dengan kelistrikan, promo-promo juga kita share. Makanya kita ajak masyarakat untuk ya kalau bisa follow IG S2JB karena kemarin kehack jadinya followernya hilang semua. Oh, itu saldo Anda berapa? Kan baru buat, nggak ada baru saldo bikin. di sini. Gimana Karena sih? ada orang PLN, tolong minta transfer. Iya, tolong transfer, saya mau isi token. Iya. Nah ini dia pemirsa yang ada di rumah langsung Iya. download PLN Mobile. Jadi di sini itu ada kelistrikan, internet, listrik Q, ada elektrik vehicle ini ya. Ya kan? Vehicle. Iya. Nah ini juga untuk biar tahu di mana bae ada charger untuk Mobil listrik. Ya, mobil Kayak listrik. itu. Langsung bae ya di sini PLN Mobile. Baik, ya Kak Sandy, ini waktu kita yang sangat terbatas sekali. Obrolan soal PLN ini, layanan publik kita ke masyarakat ini, aduh harusnya 3 jam ya. Mungkin ada himbauan deh kepada masyarakat, silakan yang sekarang lagi nonton Halo Palembang.
Baik, mungkin kepada masyarakat kami menghimbau sebenarnya PLN itu sangat mudah sekali untuk dijangkau. Banyak kanal-kanal informatif kita, PLN Mobile, lalu ada Instagram, ada Twitter. Nah, kita ajak masyarakat untuk jangan lagi lewat orang ketiga yang mungkin tidak tahu kredibilitasnya dan keahliannya daripada nanti kebakaran dan lain-lain. Mending ayo tadi langsung download PLN Mobile. Semua apa yang dibutuhkan oleh pelanggan PLN ada di sana. Nah, Baik. itu dia. Jadi pemirsa yang ada di rumah langsung baik kalau ada apa-apa, tidak sempat nelpon, download langsung PLN Mobile ini. Betul. Atau bisa kalau memang ada gangguan dan lain sebagainya bisa call center kami di 123. Betul. Jadi dia yang angkatnya PLN. Operator ya. Oke, baik, terima kasih pemirsa untuk Halo Palembang pagi ini. Jangan lupa saksikan terus Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV. Memang punya kita. Aku Didi Valdian. Aku Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ingat jangan maling listrik.